Mioma uteri itu adalah benjolan jinak di rahim. Kita ketahui rahim kita bentuknya buah pir, terdiri atas jaringan otot dan jaringan ikat. Pada pasien yang menderita miom, terdapat kelebihan pertumbuhan otot maupun jaringan ikat di rahimnya. Sahabat Salihah perlu ketahui bahwa 60% wanita bisa punya miom dalam tubuhnya, tapi hanya separuh yang perlu diobati. Seperti apa yang perlu diobati? Kalau diameternya besar, lebih besar dari setinju dewasa, atau pada observasi dia membesar dengan berjalannya waktu, atau keberadaan miom itu menimbulkan nyeri atau perdarahan. Jadi adanya miom yang kecil, tidak membesar, tidak menimbulkan nyeri atau perdarahan, nggak usah khawatir. Itu merupakan suatu abnormalitas yang bisa diterima, merupakan suatu kelainan organ reproduksi yang tidak perlu diterapi apa-apa. Tentunya ini ada faktor genetik, di antaranya adalah ketidakseimbangan hormonal atau tingginya hormon estrogen. Apabila seorang wanita terlalu tinggi hormon dalam tubuhnya, maka miom bisa membesar. Kemudian jika kita mengetahui secara genetik dalam keluarga ada banyak yang menderita miom dan tentunya kita harus mengeceknya secara berkala. Menjaga berat badan yang ideal, menjaga agar hormon tetap seimbang dan menghindari stres baik fisik maupun psikis merupakan upaya mencegah terjadinya penyakit-penyakit reproduksi pada wanita. Untuk memiliki anak sebetulnya kita harus meneliti 3 faktor. Faktor istri, sel telurnya matang atau tidak. Faktor suami, spermanya baik atau tidak. Kemudian ada faktor tuba, karena tuba adalah saluran tempat bertemunya sel telur dan sperma. Nah, pada pasien-pasien yang menderita miom dan kista bisa terganggu faktor tuba dan faktor sel telurnya. Jadi secara tidak langsung. Ada saja pasien yang punya miom dan kista, tapi sel telurnya tetap bisa matang, salurannya tidak tersumbat, tetap bisa hamil. Tapi apabila kista tersebut menyebabkan sumbatan tuba, atau miom itu terletak di saluran tuba dekat dengan pertemuan rahim dan saluran tuba, bisa mengganggu kesuburan. Pada miom yang masih kecil bisa tanpa gejala, begitu pula dengan kista yang kecil bisa tanpa gejala. Oleh karena itu, wanita diharapkan secara teratur pemeriksaan kandungannya dengan melakukan kunjungan ke dokter kandungan untuk pasti rutin yang sebaiknya dilakukan setiap tahun. Sekalian mengambil sel-sel mulut rahim untuk diperiksakan ke laboratorium, dokter akan memeriksakan kondisi rahim dan indung telur. Pemeriksaan yang terbaik untuk mendeteksi miom atau kista yang ukurannya masih kecil adalah dengan USG transvaginal.